Selamat pagi Mbak. Pagi. Bagaimana perasaan Mbak saat ini? Alhamdulillah baik. Saya lihat Mbak itu sudah lebih cantik ya Mbak ya. Terus ini kayak kemana sih juga disisir. Ya emang iya, mulanya semua kejuet. Terus Balik baik. Mbak juga sudah rapi, rambut Mbak juga sudah disisir, pakaian terus udah pakai bedak, jadi lebih kelihatan cantik ya Mbak ya. Kukunya juga sudah digunting. Terus bajunya juga cantik, bagus sekali Mbak. Kalau gosok giginya juga teratur Mbak, sehari 2 kali. Terus uh, gosok giginya juga gimana Mbak itu? Sudah rutin. Itu dilakukan secara mandiri Mbak. Oke, bagus sekali ya Mbak ya. Terus bagaimana dengan makan dan minumnya Mbak? Apakah rutin? Sudah rutin juga Mbak. Terus jam berapa Mbak biasanya? Sekitar jam 7, jam 12 sama jam 5. Boleh saya lihat jadwalnya Mbak? Boleh. Oke, saya lihat ya Mbak ya. Iya, bagus sekali. Terus bagus sekali ya Mbak ya. Ternyata sudah Mbak lakukan secara rutin ya Mbak ya. Kalau mandinya itu gimana Mbak? Apakah rutin? Iya, sudah cukup rutin. Itu dilakukan mandiri atau mandiri? Oke. Kalau gosok giginya juga 2 kali sehari ya Mbak ya. Oke, keramasnya sih Mbak gimana? Ya, udah 2 hari sekali. Gunting kuku juga Mbak, satu minggu sekali. Iya, bagus sekali ya Mbak ya. Berarti kebetulan Mbak sudah bisa melakukan dengan semuanya ya Mbak ya. Itu sangat bagus sekali karena Mbak sudah mengetahui bagaimana cara merawat diri ya Mbak ya. Oh ya, kalau misal Mbak berdandan itu secara mandiri apa dibantuin Mbak? Udah kadang dibantuin sih, kadang mandiri. Bagus sekali. Kalau berpakaian juga saya mandiri. Mandiri, oke, bagus Mbak. Biasanya dilakukan setelah habis mandi ya Mbak ya. Itu dibantu apa mandiri Mbak? Mandiri. Kalau dilakukan sendiri tetapi kadang-kadang masih suka lupa ya Mbak. Jadi masih perlu diingatkan ya Mbak ya. Iya Mbak. Kalau makan dan minum sudah melakukannya sendiri apa belum Mbak? Masih ingat nggak apa yang mau kita bicarakan hari ini Mbak? Apa ya Mbak? Hari ini kita akan bicara tentang cara BAB dan BAK ya Mbak ya. Oh iya. Kira-kira Mbak maunya berapa menit Mbak? 15 menit aja lah. 15 menit. Terus tempatnya di mana Mbak? Sini aja. Oke, di sini ya Mbak ya. Mbak, BAB dan BAK itu di kamar mandi dan di WC ya Mbak ya. Terus hati-hati pakaian jangan sampai kena kotorannya ya Mbak ya. Lalu Mbak maaf jongkok di WC, cara ceboknya juga harus yang bersih ya Mbak ya setelah BAB dan BAK. Cara ceboknya juga yang bersih ya Mbak ya setelah BAB dan BAK, yaitu dengan menyiramkan air dari arah depan ya Mbak ya ke belakang, jangan terbalik ya Mbak. Cara seperti ini itu berguna untuk mencegah masuknya kotoran atau tinja yang ada di anus ke bagian kemaluan kita ya Mbak ya. Terus setelah selesai cebok, jangan lupa tinja atau air kencing yang di WC itu dibersihkan ya Mbak ya, disiram. Caranya itu siram tinja atau air kencing tersebut dengan air secukupnya ya Mbak ya, sampai tinja dan air kencingnya itu hilang atau bersih ya Mbak ya. Jika Mbak membersihkannya itu tinja atau air kencing seperti ini, berarti Mbak itu mencegah penyebaran kuman yang berbahaya ya Mbak ya, yang ada pada kotoran atau air kencingnya Mbak ya Mbak ya. Setelah selesai membersihkan tinja atau air kencing itu, perlu merapikan kembali Mbak pakaiannya Mbak sebelum keluar dari WC atau kamar mandi ya Mbak ya. Pastikan
resleting juga tertutup ya mbak ya, barangkali mbaknya lupa gitu. Nanti mbak bisa dipraktekkan di kamar mandi ya mbak ya saat mbak BAB atau BAK. Sekarang coba kita masukkan ke dalam jadwal. Kalau BAB biasanya mbak kapan itu dilakukannya mbak? Pagi Pagi. Kalau BAK biasanya itu kapan, biasanya Mbak? ya sampai 7 kali lah. Kalau mau BAB dan BAK itu biasanya mbak di mana ya mbak? Biasa Iya benar, BAB dan BAK itu yang baik itu di WC ya mbak ya, atau kamar mandi atau tempat lain yang tertutup ya mbak ya, dan ada saluran pembuangan kotorannya. Jadi jika kita tidak melakukannya di sembarangan tempat, ya sekarang coba jelaskan kepada saya bagaimana cara cebok yang benar itu mbak. ya gimana tapi ya caranya itu dari Depan luar ya. depan ke dalam. Terus sudah bagus ya mbak ya. Yang perlu diingatkan saat cebok adalah membersihkan anus ya mbak ya, atau kemaluan dengan air yang bersih, dan pastikan tidak ada tinja atau air kencing yang masih tersisa di tubuh ya mbak ya. Terus jangan lupa membersihkannya, menyiram WC, atau setelah BAB BAK perlu merapikan kembali pakaian sebelum keluar dari WC atau kamar mandi. Pastikan resleting juga tertutup ya mbak ya. Bagaimana mbak perasaan mbak setelah kita membicarakan tentang cara BAB dan BAK yang benar? Saya sudah cukup paham. Yang harus kita lakukan saat BAB dan BAK mbak? Ya setelahnya ya Sus. Iya, setelahnya. Saya cebok, habis itu jangan lupa mancing resleting. Bagus sekali ya mbak ya, sudah menyebutkan dengan benar. Nah coba sebutkan cara perawatan diri yang telah dipelajari pas dan dilatih. Yang dari hari pertama ya mbak ya. Iya. Ya mandi, terus dandan, Iya. terus cara makan yang baik. Yang terakhir tadi itu buang air besar dan buang air kecil. Iya, bagus sekali ya mbak ya, yaitu mandi, keramas, gosok gigi, dan gunting kuku sesuai dengan jadwal yang sudah ditulis ya mbak ya. Mandi sehari 2 kali, sikat gigi juga 2 kali per hari ya mbak ya. Cuci rambut 2 kali per minggu, potong kuku 1 kali per minggu ya mbak ya. Dan berdandan saat mengganti pakaian ya mbak ya, dan mengganti pakaian 2 kali sehari setelah mandi ya mbak ya, pagi dan sore. Terus makan 3 kali sehari mbak. Terus minumnya 8 gelas sampai 10 gelas sehari. BAB dan BAK nya itu di tempatnya bagaimana, bisa dilakukan sesuai dengan jadwal mbak. Bagus sekali, akan mencoba melakukannya ya mbak ya, nanti pas mbak mau melakukannya bisa diterapkan. Sudah saya jelaskan semuanya ya mbak ya, nanti mbak bisa dipraktekkan. Oke, saya cukupkan ya mbak ya, terima kasih mbak. Assalamualaikum. Selamat pagi mbak. Bagaimana mbak perasaan mbak hari ini? Hari ini saya lihat mbak itu lebih cantik ya mbak ya, bajunya juga bagus mbak. Terus rambut juga sudah disisir rapi, pakai bedak, kukunya juga udah dipotong ya mbak ya. Gosok giginya gimana mbak? Sehari 2 kali mbak? 2 kali. Iya, bagus sekali ya mbak ya, ternyata sudah mbak lakukan semua. Coba saya mau lihat jadwalnya mbak ya mbak ya. Oh iya, bagus sekali mbak, ini jadwalnya juga sudah bagus semua ya mbak ya. Terus mbak udah bisa melakukannya juga. Mandinya berapa kali mbak? Udah 2 kali mbak. 2 kali mandinya. Ya, itu dilakukan sendiri apa gimana mbak? Sendiri. Jadi sudah bisa melakukan secara mandiri semua ya mbak ya, tentang kebersihannya. Oke, bagus sekali. Secara mandiri atau dibantu mbak? Masih dibantu sih mbak kalau Itu biasanya dibantunya seperti apa mbak? ya untuk mungkin nyisir gitu ya mbak. Kalau berpakaiannya gimana mbak? Sudah bisa. Sudah bisa. Oke, bagus ya mbak ya. Mbak kira-kira masih ingat nggak mbak apa yang mau kita bicarakan pada hari ini mbak? Kalau nggak salah makan minum ya mbak. Iya, benar sekali. Kira-kira mbak pengennya berapa menit nih mbak? 15 menit aja. 15 menit. Oke. Terus
Di mana mbak tempatnya Di pengennya? sini aja lah. Di sini ya mbak ya tempatnya. Mau makan itu alatnya apa aja ya mbak ya? Piring, gelas, sendok. Jadi harus ada piring, sendok ya mbak ya. Terus kalau saya boleh tahu itu peralatan makan itu untuk apa sih mbak? Makan. Gunanya untuk apa? Untuk makan. Untuk makan. Iya, benar sekali ya mbak ya. Terus kalau piringnya itu untuk menaruh makanan ya mbak ya. Terus kalau misalnya sendok itu untuk apa mbak? Untuk nyendok. Kalau gelas untuk apa? Mengisi air minum. Terus mbak sudah bisa menjawab semuanya ya mbak ya dengan benar. Bagaimana kebiasaan sebelum mbak makan? Mungkin saya baca doa, terus cuci tangan. Kalau setelah makannya gimana mbak? Saya beres-beres, terus cuci tangan. Makannya di meja atau di mana? Di meja. Sebelum makan kita harus cuci tangan ya mbak ya. Terus memakai sabun. Mbak bisa praktekkan pas ketika mbak mau makan ya mbak ya. Terus setelah itu kita duduk dan ambil makanan sebelum disantap. Terus kita berdoa dulu ya mbak ya. Itu cara yang lebih baiknya lagi. Terus makannya itu ya mbak ya harus pelan-pelan ya mbak ya. Satu suap mbak, terus dikunyah, tunggu habis dulu baru mbak nyuap lagi gitu mbak. Terus setelah kita makan itu peralatannya harus dibereskan dulu ya mbak ya, seperti piring, gelas, sendok, dan garpu. Terus kita akhiri dengan cuci tangan yang bagus ya mbak ya. Terus jangan lupa baca doa setelah makan juga ya mbak. Saya mau nanya mbak, biasanya kalau setelah makan itu yang membersihkan peralatan makanannya itu siapa ya mbak ya? Saya. Mbak sendiri secara mandiri. Terus gimana mbak kalau mbak kita coba membersihkannya itu, saya masukkan ke jadwal boleh nggak mbak? Boleh. Oke, saya catat dulu ya mbak. Coba mbak kalau makan itu jam berapa aja mbak biasanya? Pagi mungkin, siang, sore. Pagi, siang, sore, berarti 3 kali ya mbak ya. Kalau jamnya itu pagi, siang, sorenya itu jam berapa mbak? Sekitar jam 7, jam 12, terus jam 5-an kan ya. Oh, berarti mbak sudah bisa mengisi jadwalnya ya mbak ya. Bagaimana perasaan mbak setelah kita belajar cara makan dan minum? Saya sudah cukup tahu lah. Terus alat apa saja sih mbak yang digunakan untuk makan itu? Piring, sendok. Terus setelah kita makan kita harus melakukan apa mbak? Sebaiknya membereskan piring gitu ya mbak. Terus cuci tangan. Bagus sekali ya mbak ya. Ternyata mbak bisa mengingat dengan baik apa yang harus kita lakukan. Dan jangan lupa untuk melakukan sesuai dengan jadwal ya mbak ya. Seperti melakukan mandi, keramas, gosok gigi, terus gunting kuku, sesuai dengan jadwal yang sudah ditulis ya mbak ya. Mandi juga sehari 2 kali, sikat gigi 2 kali per hari. Terus cuci rambut atau keramas juga 2 kali per minggu ya mbak ya. Terus potong kuku juga 1 kali per minggu. Terus berdandan dan mengganti pakaian 2 kali sehari sehabis mandi ya mbak ya, yaitu pagi dan sore. Terus hari yang akan datang saya mau mengisi atau membicarakan yaitu cara BAB dan BAK ya mbak ya. Jamnya mbak maunya jam berapa? Jam 9 aja. Jam 9 pagi mbak. Tempatnya di mana mbak? Sini aja lah. Di sini. Oke, jadwal selanjutnya sudah saya catat di buku jadwal mbak ya mbak ya. Nanti besok jam 9 pagi dan tempatnya di sini. Saya nanti kesini ya mbak ya. Oke, saya cukupkan ya mbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi mbak. Pagi.
Masih. Oke, nama saya siapa? Nurul. Iya, ini dengan Mbak Fani ya Mbak ya. Oke, sesuai kontrak kita kemarin yang Mbak sesuai pengennya jam 9 ya Mbak ya. Nah ini sudah, terus di ruangan ini juga ya Mbak ya. Nah sepertinya Mbak hari ini sudah tampak bersih ya Mbak ya. Udah bersih sekali nih Mbak. Dan maaf ya Mbak ya, baunya juga udah wangi gitu Mbak sebelumnya. Sepertinya Mbak sudah tampak bersih dan fresh ya Mbak ya. Nanti terus dan baunya juga wangi. Terus coba saya lihat giginya boleh Mbak? Coba merikis Mbak. Oh iya benar, udah ini ya Mbak ya, udah bersih juga. Terus kukunya Mbak saya lihat dong Mbak. Oh iya udah bersih, udah dipotong juga ya Mbak ya. Semuanya Mbak lakukan sendiri atau dibantu Mbak? Bantu. Dibantu. Wah Mbak memang hebat ya Mbak ya, meskipun dibantu tapi seenggaknya Mbak itu pengen ada perubahan ya Mbak ya untuk defisit perawatan diri ya Mbak ya. Semuanya Mbak emang hebat ya Mbak ya, meskipun melakukan itu dibantu seenggaknya ada niatan untuk merubah atau merawat diri ya Mbak ya. Boleh lihat jadwal hariannya Mbak? Ya. Oke, saya lihat ya Mbak ya. Wah bagus banget nih Mbak, udah mulai teratur ya Mbak ya. Oh ya, mandinya sudah dilakukan 2 kali sehari? Udah gosok giginya Mbak 2 kali sehari? Udah. Keramasnya sudah dilakukan 2 hari sekali? Udah. Dan gunting kukunya juga Mbak sudah dilakukan seminggu sekali? Semuanya sudah bisa ya Mbak ya? Sudah bisa Mbak lakukan dengan mandiri atau bisa dibantu juga nggak apa-apa. Dan Mbak luar biasa ya, sudah mau menjaga kebersihan diri. Nah terus Mbak masih ingat apa yang mau kita bicarakan hari ini Mbak? Masih. Hari ini kita akan latihan berdandan ya Mbak ya. Mbak biasa berdandan nggak Mbak? Jarang. Mbak tahu nggak berdandan itu apa? Ya, merias wajah. Berdandan itu latihan untuk menyisir rambut ya Mbak ya, atau biar kita itu penampilannya lebih menarik ya Mbak ya. Terus merapikan rambut, menyisir dan merias muka ya Mbak ya, muka Mbak supaya kelihatan lebih cantik gitu ya Mbak. Nah terus sebelum berdandan alat apa aja sih Mbak yang harus Mbak siapkan? Sisir. Selain sisir apa lagi? Apa ya? Mungkin bedak. Iya Mbak benar sekali ya, seperti sisir, bedak, dan kalau ada lipstik juga bisa ya Mbak ya. Terus bagaimana cara Mbak berdandan? Ya, nyisir. Terus ya kasih bedak mungkin ditempel-tempelin di muka. Apakah menyisir rambut dulu atau gimana cara menyisir rambutnya Mbak? Boleh nggak Mbak, saya pengen tahu Mbak itu kalau menyisir rambut seperti apa cara gerakannya gitu Mbak, coba. Nah, gini aja sih. Oke, bagus ya Mbak ya. Sekarang sekarang kita lihat kaca ya Mbak ya. Coba, sudah rapi kan? Oke, sudah ya Mbak ya. Nah setelah menyisir rambut, biasanya yang Mbak lakukan apa lagi Mbak? Pakai bedak. Terus Mbak biasa pakai bedak Mbak? Biasa. Nah, Jarang sih. Oh jarang. Nah kalau misal iya atau jarang, coba biasanya Mbak merias mukanya kayak gimana sih caranya? Begini aja sih. Ditempel-tempel ya Mbak ya. Ya bedaknya dipakai tipis aja ya Mbak ya, dan rata yang ke semua muka Mbak ya Mbak ya. Nah kan bisa, kalau misal udah pakai bedak kan kelihatan cantik ya Mbak ya, lebih menarik gitu dilihatnya. Nah terus kalau gitu kalau memakai bedak biasanya Mbak memakai apa lagi Mbak? Lipstick mungkin. Pakai lipstick? Oh iya benar, dipoles lipstiknya ya Mbak ya, tipis aja Mbak lipstiknya. Nah sekarang coba lihat kaca lagi ya Mbak ya. Nah cantik kan Mbak? Mana yang lebih cantik dengan yang sebelum berdandan itu? Tadi kelihatan beda ya Mbak ya. Nah bagaimana rasanya setelah Mbak berdandan Mbak?
terlihat menarik gitu. Lebih cantik terus menarik ya Mbak ya. Mbak, kita sudah latihan berdandan. Sekarang apa yang sudah kita lakukan? Kita masukkan ke dalam jadwal ya Mbak ya. Berapa kali berdandan ini akan Mbak lakukan dalam sehari? Ya mungkin 2 kali. 2 kali. Saya tulis ya Mbak ya. Bagus sekali ya Mbak ya. 2 kali sehari Mbak berdandan pagi sama sore Mbak. Bisa setelah mandi ya Mbak ya. Pakai bedaknya itu biar lebih fresh lagi. Jadi Mbak bisa tulis di jadwal harian setiap hari ya Mbak ya. Habis mandi Mbak bisa langsung berdandan gitu Mbak. Mbak paham Mbak? Apa yang Mbak rasakan setelah kita latihan berdandan? Ya, saya lebih paham. Coba Mbak, mari kita ulangi lagi ya Mbak ya. Apa manfaat dari berdandan itu? Biar lebih menarik. Apa saja sih Mbak alat-alat yang harus Mbak siapkan untuk berdandan? Mungkin sisir, Terus bagaimana Mbak langkah-langkah untuk berdandan? saya menyisir terlebih dahulu, terus nanti pakai bedak, terus pakai lipstick. Bagus banget ya Mbak ya, Mbak sudah menyebutkan dengan baik. Terus selanjutnya jangan lupa Mbak untuk melakukan kegiatan yang kita lakukan sesuai jadwal ya Mbak ya. Mandinya 2 kali sehari, gosok giginya juga 2 kali sehari, keramasnya juga 2 kali sehari, dan gunting kuku juga 1 minggu sekali ya Mbak ya. Nah terus kalau tambahan lagi untuk menyisir rambut itu 2 kali sehari ya Mbak ya, memakai bedak 2 kali sehari, dan memakai lipstik juga 2 kali sehari ya Mbak ya. Ya bagus ya Mbak ya. Mbak harus bisa melakukannya secara mandiri, semuanya sesuai dengan jadwal supaya Mbak makin cantik ya Mbak ya. Baik, besok kita mau ketemu lagi Mbak untuk jadwalnya, buat jadwal tentang makan dan minum ya Mbak ya. Yang cara makan dan minum yang benar itu seperti apa. Nah saya akan datang lagi. Mbak pengen kira-kira jam berapa? Jam 10 mungkin ya. Jam 10 ya Mbak ya. Terus tempatnya di mana Mbak? Di sini aja. Oke, di sini. Nah nanti besok saya kesini lagi jam 10 pagi sesuai yang Mbak mau, dan tempatnya juga di sini ya Mbak ya. Oke, terima kasih ya Mbak ya atas kerjasamanya. Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak, perkenalkan nama saya Nurul Hikmah, biasa dipanggil Nurul. Kalau boleh tahu Mbak siapa ya Mbak ya namanya? Putri. Pokoknya gak salah. Wis panik. Ulang. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Waalaikumsalam pagi. Perkenalkan nama saya Nurul Hikmah, biasa dipanggil Nurul ya Mbak ya. Kalau Mbak siapa ya Mbak ya namanya? Fani. Biasa dipanggil siapa Mbak? Fani. Oh Mbak Fani ya Mbak ya. Baik Mbak, apa yang Mbak yang terjadi di rumah? Sedikit ulang lagi ya Mbak ya. Baik Mbak, apa yang terjadi di rumah sehingga Mbak dibawa ke sini? Saya mungkin kurang bisa merawat diri ya sus. Apa yang sudah dilakukan Mbak selama di rumah? Ya beraktivitas kayak biasa Mbak. Seperti itu ya Mbak ya. Baiklah, bagaimana kalau kita bercakap-cakap tentang penyebab Mbak datang ke sini ya Mbak ya. Saya di sini akan membantu Mbak untuk mengatasi apa yang Mbak keluhkan tadi ya Mbak ya, yaitu tidak mau merawat diri, supaya Mbak dapat merawat diri secara teratur ya Mbak ya, atau secara mandiri. Bagaimana kalau kita berbincang-bincang selama 10-15 menit? Apakah Mbak bersedia Mbak? Mbak maunya di mana ya Mbak ya? Di sini saja. Di sini saja ya Mbak. Oke, coba kita telaah masalah yang terjadi pada Mbak ya Mbak ya. Coba Mbak ceritakan apa alasan Mbak tidak mau merawat diri. Gimana ya sus ya? Ya mungkin saya kadang merasa malas gitu. Apa sih manfaat Mbak untuk bisa merawat diri Mbak? Manfaatnya banyak sih, kayak lebih terlihat rapi. Kalau selain manfaat, nah kerugiannya itu apa ya Mbak ya? Kerugiannya
apa ya susah? Kerugiannya seperti mbak itu tidak merasa nyaman atau Ya. tidak segar gitu. Ya, Berapa kali mbak mandi dalam sehari mbak? sekali. Sekali sehari mbak. Oh ya, menurut mbak apa manfaat mandi itu? Ya biar bersih, Selain biar bersih apa lagi mbak? biar wangi. Mandi itu apa aja ya mbak ya? Seperti peralatannya gitu mbak, apa aja? Gayung, terus sabun, sikat, Terus? odol, sampo. Terus bagaimana cara mbak mandi? Ya ambil air dibasuh. Ambil air dibasuh. Oke. Apa saja sih yang dilakukan ketika mbak berdandan? Berdandan ya paling ya berdandan kayak gini. Pakai bedak ya mbak ya? Kapan biasanya mbak itu pas berdandan? Pas mau pergi Pergi kemana mbak biasanya? ke misal pergi main atau Terus? ada acara, Terus apa aja itu alatnya yang buat make up atau berdandan? paling lipstick, bedak, Manfaatnya apa mbak? biar terlihat menarik. Biasanya kan kalau memakai sesuatu atau menggunakan sesuatu kan pasti ada kerugiannya ya mbak ya. Itu kerugiannya apa mbak kalau mbak berdandan? Kerugian berdandan Iya. Berapa kali mbak makan sehari? Sehari biasanya berapa 2 kali sampai mbak? 3 kali. 2 sampai 3 kali. Terus waktunya berapa? Kapan aja? Kalau saya lapar sih enggak. Biasanya jam berapa mbak makannya? Biasanya pagi, terus siang mungkin, terus sorean biasanya. Kalau minum sehari berapa gelas? Bisa sampai 17, 18. Oh. Terus apa saja sih mbak alat yang disiapkan? Ya piring, gelas, sendok, garpu. Oh, ada lagi nggak mbak? Terus manfaatnya mbak makan gitu sehari-harinya untuk apa? Ya kenyang. Selain kenyang apa lagi mbak? Energi. Kalau kerugiannya nih, kalau nggak makan, biasanya mbak ngalamin selain lapar apa lagi? Lemes. Mas, terus males ya mbak Males. buat aktivitas ya. Terus bagaimana cara makan dan minum dengan baik? Seperti apa mbak? Ya pakai piring, terus sendok makan. Oh gitu. Terus apa kerugiannya jika mbak tidak makan atau nggak minum dengan cara yang baik? Kerugiannya ya mungkin apa ya susah. Apa biasanya? Ya lapar ya. Lapar. Terus kalau misal setelah makan atau minum biasanya mbak ngapain? Duduk sebentar, Terus? terus tunggu makanan itu turun. Gitu. Iya. Saya mau nanya tentang masalah BAK dan BAB-nya mbak ya mbak ya. Biasanya berapa kali mbak BAB sehari? Biasanya sekali, nggak mesti sih sus. Kadang bisa 3 hari sekali, Iya. bisa 2 hari sekali, kadang sehari sekali. Biasanya mbak di mana itu kalau BAB atau BAK-nya? Di WC. Terus bagaimana cara BAB dan BAK yang baik itu mbak? Ya ke toilet terus udah jongkok gitu. Manfaatnya apa mbak? Membuang kotoran. Kalau kerugian dalam BAB dan BAK-nya? Kalau misalkan nggak buang air besar, perutnya sakit. Oke, baik ya mbak ya. Ternyata kita sudah menemukan masalah dalam merawat diri ya mbak ya, yaitu masalah mandi, berdandan, makan, terus minum serta buang BAB atau BAK ya mbak ya. Nah terus hari ini kita akan lakukan latihan untuk masalah yang pertama yaitu mandi ya mbak ya. Coba mbak ceritakan bagaimana cara mandi yang benar. Ya itu ke kamar mandi, terus siram badan pakai air, terus mungkin pakai sabun, gosok gigi. Ya, bagus ya mbak ya. Gosok gigi dimulai dengan membersihkan sikat gigi ya mbak ya. Nah terus kemudian itu menaruh pasta gigi ke sikat giginya mbak. Jadi pasta gigi terus dikasih sikat gigi ya mbak ya.
atau sikat gigi, terus dikasih pasta gigi ya mbak ya. Nah terus mbak bisa berkumur-kumur mbak, berkumur-kumur bersih, terus kemudian menaruh pasta gigi ke sikat giginya ya mbak ya. Akan lakukan untuk masalah yang pertama itu mandi ya mbak ya. Setelah mandi kan biasanya nanti berlanjut gosok gigi ya mbak ya. Nah gosok gigi itu dimulai dengan membersihkan sikat gigi, kemudian menaruh pasta gigi ke sikat giginya ya mbak ya. Terus mbak berkumur, kemudian digosokkan secara merata di giginya mbak ya mbak ya. Terus mbak mulai dari gigi depan, terus gigi samping, gigi dalam, gigi geraham minimal 8 kali ya mbak ya. Itu 8 kali gosokan. Terus balik, kalau keramas caranya gimana mbak? Basahi rambut terus pakai sampo. Basahi rambut, oke bagus ya mbak ya. Mulai dengan cara apa ya, membersihkan rambut, atau biasanya bahasa kita itu keramas ya mbak ya. Itu cara yang benar itu seperti ini mbak. Mulai dengan membasuh rambutnya ya mbak ya, menuangkan shampoo, mbak gosok-gosok, terus kemudian dibilas, terus keringkan ya mbak ya. Nah terus kalau mandi itu yang bagus bagaimana mbak? Mandi yang bagus dua kali sehari, terus pakai sabun, pakai sikat gigi, Ya. sampo. Terus cara mandinya itu seperti apa ya mbak ya kalau orang mandi? Paling gimana ya mbak ya, kayak ambil air doang dibasahin terus pakai alat-alatan. Oke, jadi kalau orang mandi yang benar itu badannya sudah dibasahi air ya mbak ya, kemudian disabuni pakai air dan disabunkan ke seluruh tubuh secara merata mbak. Sesudah itu dibilas dengan air bersih hingga tak tersisa sabunnya ya mbak ya. Jadi yang bersih, yang banyak airnya. Terus habis itu biasanya apa lagi mbak? Apa? Kalau misal udah dikasih sabun nih, udah dibersihin pakai sabun, Bilas. Iya bagus ya mbak ya. Habis dibilas biasanya mbak ngapain? Pakai handuk. Iya pakai handuk ya mbak ya sampai kering mbak. Terus kemudian apa lagi mbak? Udah. Nah kemudian itu pakai baju ya mbak ya, pakai baju yang baru dan sesuai dengan yang mbak suka. Terus apa lagi mbak? Kalau misal habis pakai baju nih mbak, masih ada yang kurang, kayaknya masih ada yang pengen dibersihkan lagi seperti gunting kuku ya mbak ya. Nah mbak bisa mengambil alatnya, gunting kuku, terus kuku mbak dipotong-potong, habis itu dibersihkan ya mbak ya. Mbak sudah mempraktekkan cara mandi yang benar ya mbak ya. Terus sekarang kita akan masukkan ke dalam jadwal kegiatan harian mbak. Nah mandi, gosok gigi, ganti baju, sehari mbak biasanya berapa kali mbak? Sehari sekali. Sehari sekali. Nah itu biasanya tuh kayak mandi, gosok gigi, terus ganti baju itu sehari maksimal 2 kali ya mbak ya. Nanti kira-kira jam berapa ya mbak ya? 2 kali ya mbak ya? Ya bisa pagi sampai sama sore. Benar sekali. Kalau keramas mbak? Keramas saya biasanya 2 hari sekali. Iya bagus sekali mbak. Biasanya itu secara bergantian ya mbak ya, hari ini keramas atau besoknya tidak, terus begitu seterusnya ya mbak ya. Kalau gunting kuku mbak biasanya berapa kali seminggu? Biasanya 1 kali sih. Seminggu sekali ya mbak ya. Oke, mau hari apa mbak? Ya mungkin hari Jumat. Boleh. Nanti hari Jumat berarti waktunya mbak gunting kuku ya mbak ya. Terus apa yang mbak rasakan setelah kita berbincang-bincang tentang defisit perawatan diri ini mbak? Saya sudah mulai paham. Coba mbak jelaskan kembali ya mbak ya, apa yang sudah kita bicarakan dan lakukan yang tadi kita bercakap-cakap. Ya intinya tadi mbak tuh bahas tentang mandi tuh kan mbak, caranya mandi yang benar. Terus kayak itu aja sih cara mandi. Nanti jangan lupa ya mbak ya untuk melakukan sesuai jadwal yang sudah kita susun ya mbak ya, yaitu mandi, gosok gigi, ganti baju, dan
ganti baju sehari 2 kali, keramas 2 hari sekali ya mbak ya. 2 hari sekali nih mbak, nanti gunting kuku, terus gunting kukunya itu selama seminggu sekali ya mbak ya. Baik mbak, kita akan bertemu lagi besok. Jam berapa mbak maunya? Jam 9. Jam 9 pagi ya mbak ya. Baik, terus tempatnya mau di mana mbak? Sini aja. Di sini aja. Sampai besok saya kesini ya mbak ya. Saya cukupkan dulu ya mbak ya. Terima kasih mbak. Assalamualaikum. Salam.